Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan memberitahu cara menginstal Flutter, menginstal Dart, apa itu Dart, dan bagaimana cara menggunakannya. Jadi Dart adalah sebuah bahasa pemrograman open source yang digunakan dalam framework Flutter dan dikembangkan oleh Google. Tujuannya adalah untuk membuat platform seperti aplikasi Android, iOS, web atau desktop. Jadi Flutter ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun sekitar 2011. Dan untuk versi stabilnya dirilis pada tahun 2018. Untuk sintaksnya dia mirip dengan JavaScript, Java, dan juga C++. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Setahu saya untuk installnya ini ada dua cara. Yang pertama adalah kalian ketik aja install Dart. Nah, kalian bisa lewat sini dari domain Dartdev get Dart. Kalau di sini itu kalian tinggal scroll aja ke bawah dan pilih OS kalian. Untuk yang di Windows, pertama kalian harus menggunakan Chocolate. Nah, kalian harus install ini dulu. Kalian harus install ini. Lalu selanjutnya kalian pakai komen ini di PowerShell dan langsung kalian cek apakah Dartnya sudah muncul atau belum. Untuk yang Linuxnya seperti ini. Ya kalian bisa cek sendiri ya di website Dartdev getDart. Dan untuk cara kedua, ini cara yang saya pakai, yaitu kalian langsung install dengan Flutternya. Kalian ke dokumentasinya Flutter aja, docflutter.dev/install/manual. Di sini juga kalian tinggal pilih operation system kalian. Kalau di Windows nih, pertama kalian harus install Git dulu dari sini. Nah, pakai komen ini kalian tinggal salin lalu paste di PowerShell. Terus setelah itu kalian harus setup IDE-nya. Nah, kalian harus download Visual Studio Code dan juga Android Studio. Setelah itu kalian download file zip-nya. Lalu kalian bikin folder di sini. Kalian baca-baca aja. Setelah itu kalian ekstrak dan ikuti langkah selanjutnya sampai nanti kalau sudah selesai kalian cek cmd, ketik aja Dart min version. Nanti kalau berhasil hasilnya seperti ini. Oke. Oh ya, kalian juga bisa cek jadi selanjutnya kalian yang perlu kalian install adalah VS Code. Kalau kalian baru pertama kali ngoding, VS Code adalah sebuah platform untuk editor code yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah software. Nah, ini kalian bisa kesini ya, tinggal download aja VS Code-nya. Setelah itu nanti kalian nanti tampilannya seperti ini. Sebelum menggunakan Dart, kalian juga harus menginstal extensionnya. Kalian ke bagian sini, lalu ketik aja Dart dan ini kalian tinggal install. Dan juga saya saranin kalian install
PubStack ASIS juga ini. Oke, lanjut. Nah, kita akan file Dart. Pertama kalian buka folder kalian dulu. Ini terserah mau di mana, saya di sini aja. Kalau kalian new folder ini. Di sini file kalian bikin aja, misal hello.dart. Nah, jadi akhirannya itu harus .dart ya teman-teman kalau ingin menggunakan bahasa pemrograman Dart. Sini ketik aja. Nah, seperti ini. Kita jajal dulu pakai hello world, void main print hello world. Apakah muncul? Nah, muncul tulisan hello world. Ini kalau untuk single file ya. Tapi kalau kalian ingin membuat sebuah project dari Dart, caranya adalah kalian ke terminal, lalu new terminal, lalu di sini ketik aja, tulis aja Dart create, terus ini And if you have a nama look projectnya. here, Itu saja nama projectnya, misal project 1 seperti ini, lalu enter aja. Kita tunggu. Nah, setelah tidak ada merah-merah seperti tadi, ini sudah siap digunakan. Lanjutnya kalian tinggal cd project 1 seperti ini. Nah, kalian tinggal mainin di namanya lib ini. Contohnya ini misal saya hapus saja. Saya hapus. Nah, di sini misal kita pakai print hello world seperti tadi. Nah, seperti ini. Untuk menjalankannya kalian, untuk melihat hasilnya kalian tinggal klik di run seperti ini, enter. Oh iya, sorry, kalian harus bikinnya di sini di bin. Ini tes sama libnya biarkan saja, kalian bikin di bin, lalu ketik dot run. Nah, nanti dia muncul seperti ini, hello world. about project. Untuk strukturnya seperti ini ya. Dulu ya. Seperti ini, ada Dart tool. Nah, dalamnya ada folder lagi seperti ini. Lalu ada bin, ini kita mainnya di sini. Lalu ada gitignore, analysis option, dan lain-lain. On the project, Jadi saya jelasin satu-satu. Yang pertama ada titik Dart tool. Ini adalah folder auto generate yang isinya adalah cache atau data build. Lalu yang kedua ada folder bin. Ini tuh isinya, ini tuh file utama isinya dan juga logic utama dari si Dart ini. Jadi kalau kalian mau
bikin sesuatu di sini. Lalu selanjutnya ada titik ignore. Ini berfungsi untuk ketika kalian ingin push ke GitHub folder mana aja yang nggak mau di push gitu, biar lebih bersih dan juga lebih clean lah intinya. Lalu selanjutnya ada file analysis option .yaml. Ini itu file konfigurasi static analysis ya. Jadi misalkan kalian mau bikin project besar, file ini penting banget karena fungsinya itu untuk ngatur rule coding style dan juga untuk mendeteksi bug. Lalu selanjutnya ada changelog md. Ini hanya untuk dokumentasi saja. Dan lalu ada public doc dan juga public YAML. Nah, public YAML ini merupakan file yang sangat penting banget karena kalau nggak ada ini nih project kalian nggak bisa jalan. Jadi itu file konfigurasi inti untuk mengkonfigurasi sebuah project Dart. Jadi di sini itu berisi nama project kalian, versinya dan juga environment dan dependencies lain. Kalian juga bisa nambah environment di sini. Kalau untuk yang pub spec log ini tuh file dependensi yang terkunci dan ini auto generate. Jadi kalian jangan ngedit manual. Lalu selanjutnya ada readme.md. Ini juga hanya sebagai dokumentasi project. Misal kalian mau push di GitHub, kalian isi readme.md nya, misal projectnya apa, bagaimana cara installnya dan lain-lain. Expression to this verb. Selanjutnya saya ingin menunjukkan cara membuat misal kalkulator sederhana pakai Dart. Ini kita hapus saja semua, lalu kita ketik import .io seperti ini. Dan kalau ada biru-biru kalian ketik aja Ctrl I lalu seperti ini. Selanjutnya kalian ketik void main. Ini kalian ganti jadi misal kalkulator sederhana, kalkulator Dart. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita tulis std.out_write, masukkan angka pertama. Nah, seperti ini. Saya jelasin dulu satu-satu. Yang pertama itu ada import Dart. Ini tuh untuk import library bawaan dari Dart. Terus yang selanjutnya ada void main. Ini penting banget kalau mau bikin project Dart, wajib ada ini. Lalu selanjutnya ini untuk menampilkan teks ke terminal, dan ini juga sama fungsinya, mirip seperti print, namun ini kalau dijadiin input jadi dia ada di baris pertama. Contohnya kita jalanin dulu aja projectnya. Terminal Datran. Oh ya, ini kita cd dulu, cd project 1 baru Dart run. Nah, nanti dia kalau misalkan input angka dia jadi di baris pertama, tapi kalau kita pakainya print dia bakal adanya di baris selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini kita pakai misal double A sama dengan, nah seperti ini. Jadi
Ini tuh double parse tuh fungsinya untuk ngubah angka pertama ngubah ya si angka pertama ini yang tadinya string jadi angka desimal. Kalau untuk yang red listing ini, string itu fungsinya jadi dia nanti nggak bakal ngambil input si user dari keyboardnya yang bentuknya itu masih string, lalu bakal diubah sama si ini jadi angka itu guys. Selanjutnya kita klik right, ini kita masukkan operasinya, jadi mau tambah, kurang, kali, atau bagi seperti itu. Lalu bawahnya nah seperti ini. Selanjutnya seperti ini, masukkan angka kedua dan juga seperti ini. Ini kenapa ada kayak gini, kita quick fix aja lalu kita ignore. Ini nah seperti ini biar nggak ada kuning-kuning seperti tadi. Selanjutnya di sini double hasil, lalu switch OP ini untuk menentukan operasi matematika berdasarkan operatornya. Ini tadi OP operator. Lalu sini case, nah seperti ini. Jadi case plus yang pertama itu yang plus, kalau ada pengguna milih plus hasilnya A plus B, A ditambah B, si A ini angka pertama tambah angka kedua. Lalu selanjutnya kalau pengguna milih yang kurang, dia seperti ini, lalu berkalian, pembagian, dan jika untuk pembagian ini kalau pengguna memilih angka 0 itu akan muncul tulisan seperti ini, pembagian 0 tidak diperbolehkan, dan seperti itu. Lalu selanjutnya kita buat output untuk hasilnya, print hasil. Nah kayak gini, hasil agar dolar hasil. Nah seperti ini. Kenapa nih? Oh nah coba kita cek kodenya apakah ada error. Kita dart run. Nah ini masukkan angka pertama misalnya 2, lalu ini kita kali 2 kali 2 gitu guys, hasilnya 4. Oke. Nah misal kita mau nyoba ininya, kenapa pakai std.red ya tadi, kenapa nggak print aja. Ini misal kita ganti jadi print kayak gini, dia bakal error. Nah dia bakal di baris selanjutnya kayak gitu guys, bukan di satu baris dengan si masukkan angka pertama ini. Oke, sampai sini paham kan maksudnya? Nah, kita pakai std.red untuk mencegah itu. Logic. Oke, mungkin sekian dulu aja ya tutorial dari saya cara pakai Dart dan juga cara menginstalnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.